Kabupaten Pacitan adalah kota di pesisir barat daya Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi di bidang ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, dan jasa yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan kabupatennya. Kabupaten dengan julukan Kota 1001 Goa dan Paradise of Java ini memiliki pamor yang cukup populer dalam hal pariwisatanya. Hal ini secara tidak langsung telah menularkan dampak yang cukup besar pada sektor-sektor lain, salah satunya adalah terhadap sektor ekonomi. Ramainya lalu lalang wisatawan membuat masyarakat di sekitar lokasi wisata dapat memperoleh lapangan pekerjaan baru dari menyediakan berbagai oleh-oleh, penginapan, dan kuliner di sekitar lokasi wisata. Di sekitar tempat wisata, salah satu oleh-oleh yang paling ramai terjual adalah kulinernya. Karena di setiap tempat wisata biasanya memiliki kuliner dan jajanan khasnya masing-masing. Pantai-pantai di Pacitan memiliki beraneka macam olahan laut seperti ikan tuna, tenggiri, teri, tongkol, udang, dan cumi yang digoreng dan dijajakan di kios-kios khusus. Selain diolah menjadi sajian di restoran, ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan lokal juga diolah menjadi beraneka frozen food seperti tahu tuna, nugget tuna, otak-otak tuna, kaki naga, dan sosis tuna yang telah menjadi ikon oleh-oleh khas Kabupaten Pacitan. Selain itu, camilan seperti sale pisang, jenang dodol, kolang klitek, rengginang, dan nasi tiwul instan juga ramai diburu oleh wisatawan. Pusat oleh-oleh besar pun mulai bermunculan dengan pilihan jajanan yang lebih bervariasi. Selain diproduksi sendiri, sebagian dari jajanan tersebut juga dipasok dari industri rumahan milik masyarakat sekitar, sehingga industri rumahan pun juga memiliki peluang untuk meluaskan wilayah pemasarannya. Sayangnya, kemunculan pandemi COVID-19 telah banyak melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat. Kota yang biasanya ramai oleh wisatawan kini menjadi sepi sehingga turut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sedikitnya ada 6.630 pelaku UMKM di Pacitan mengalami penurunan omset yang besar. Pedagang di objek wisata yang harus berhenti berjualan karena pemberlakuan lockdown di daerah tujuan wisata kini telah mencapai angka 1.277 orang. Angka ini menunjukkan betapa kacaunya perekonomian di kabupaten ini. Bahkan hingga saat ini, bantuan pemulihan ekonomi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terus digelontorkan. Kondisi yang sangat disayangkan. Kelihatan ekonomi masyarakat yang awalnya kuat, perlahan meredup bahkan mungkin akan padam apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya adalah Dea Rini Putri dari SMAN 1 Pacitan. Bagaimana teman-teman sudah melihat highlight video yang saya buat belum tayangan ini kan? Jadi begini, highlight video tadi adalah gambaran tentang kondisi di Kabupaten Pacitan sekarang yang mendorong saya untuk membuat inovasi aplikasi ini. Aplikasi ini bernama Cilok, Pacitan Lokal Kuliner and Cuisine. Jadi, inovasi ini saya buat dengan harapan dapat menjadi solusi dan jalan keluar untuk masalah penurunan perekonomian khususnya di Kabupaten Pacitan yang menyasar kepada pegiat dan pengusaha kuliner dan oleh-oleh lokal, serta sebagai salah satu cara aman serta efektif untuk meningkatkan produktivitas penjualan dan meluaskan wilayah pemasaran di era pandemi yang serba terbatas. Jadi, buat teman-teman semua yang belum tahu, aplikasi Cilok ini adalah aplikasi kuliner online khas Kabupaten Pacitan. Aplikasi ini mewadahi semua pengusaha kuliner dan oleh-oleh Pacitan dalam satu lapak online untuk memudahkan pembeli dalam menikmati kuliner asli Kabupaten Pacitan. Selain itu, perancangan aplikasi kuliner Cilok ini juga bertujuan untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Pacitan untuk menemukan rekomendasi kuliner yang pas.
Jadi istilahnya, selain jadi lapak e-commerce buat pedagang lokal, aplikasi ini juga bisa jadi sarana promosi yang efektif agar sari pisang dan tahu tunanya Pacitan jadi makin terkenal. Kalian semua pasti udah tahu dong gimana the power of social media and internet saat ini. Melalui aplikasi ini diharapkan para penjual juga akan lebih bisa meningkatkan kualitas produknya, baik dari segi produksi, pengemasan, hingga pengiriman agar produk tetap aman hingga ke tangan konsumen. Secara tidak langsung, penjual juga akan lebih termotivasi untuk berinovasi lagi dengan produk kuliner yang sudah ada. Karena melalui lapak e-commerce, skala penjualan tidak lagi hanya berada di lingkup kabupaten, namun sudah naik hingga ke lingkup nasional dan akan bersaing dengan ratusan produk kuliner di luar sana. Gimana teman-teman semua? Sekarang udah lebih paham kan tentang aplikasi Cilok ini? Oke, kalau gitu selanjutnya aku akan ajak teman-teman buat intip kira-kira gimana sih tampilan dari aplikasi Cilok ini? Yuk langsung aja cek! Sebelum teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, hal pertama yang tentu harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Cilok melalui Play Store atau App Store di smartphone teman-teman. Kalau sudah, langsung klik aplikasinya dan tampilan pertama yang akan muncul adalah halaman sign in seperti di bawah ini. Akan ada nama aplikasi yang muncul beserta penjelasannya di bawahnya. Kemudian, jika teman-teman baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka kalian harus sign up terlebih dahulu untuk membuat akun. Isi data diri secara lengkap dan tepat, gunanya adalah sebagai sumber informasi untuk mempermudah proses pembelian dan pengiriman produk nantinya. Setelah berhasil melakukan login, teman-teman akan langsung masuk pada menu utama aplikasi. Kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi di halaman utama ini akan ditampilkan sub-sub menu lain dengan fungsinya masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Saat pertama kali masuk di menu utama ini, pasti mata teman-teman langsung fokus di gambar makanan yang kita tampilkan besar-besar di bagian atas. Jadi display gambar itu nanti dapat berubah-ubah secara otomatis dan menayangkan macam-macam foto produk yang kita jual. Masih di bagian atas akan ada kolom pencarian yang tampak. Pastinya fitur ini digunakan untuk mencari produk kuliner yang akan dibeli maupun mencari nama toko yang bersangkutan. Di fitur paling kiri akan ada rekomendasi kuliner khas, berisi deskripsi macam-macam kuliner khas sebagai referensi bagi pengguna atau pelanggan baru untuk lebih mengetahui apa saja sih kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Pacitan itu. Jadi buat kalian yang bingung, pengen coba jajan dari Pacitan, tapi kira-kira apa ya produk yang paling hits dan enak? Kalian bisa baca-baca di fitur ini beserta dengan review dan rating dari pembeli sebelumnya. Selanjutnya ada menu kategori. Menu ini tujuannya untuk memisahkan produk makanan dan minuman, memisahkan produk sesuai bahan utama pengolahannya, sampai memisahkan produk instan kering dan kuliner basah. Di fitur petunjuk aplikasi, teman-teman yang masih bingung gimana caranya menggunakan aplikasi ini, karena baru pertama kali nyoba, bisa langsung baca-baca petunjuk aplikasinya, akan dijelaskan secara detail di sini. Selanjutnya ada keranjang belanja. Seperti di e-commerce pada umumnya, keranjang belanja memuat produk-produk yang akan dibeli sebelum dilakukan proses checkout lebih lanjut. Fitur chat. Di sini, calon pembeli dapat berkomunikasi dengan toko yang bersangkutan. Pembeli dan penjual dapat dengan mudah melakukan konfirmasi apabila terjadi kesalahan dalam proses pemesanan maupun pengiriman, sehingga akan lebih mudah ditangani lebih lanjut dengan efektif. Di menu pengaturan akun, buat teman-teman yang ingin melakukan setting pada akunnya, bisa langsung cek fitur ini. Bisa merubah foto profil, username, email, password, atau mengubah alamat rumah kalian untuk keperluan pengiriman produk. Daftar lokasi kuliner. Pada daftar lokasi kuliner, pengguna bisa mengetahui lokasi kuliner offline beserta jam kerja bukanya untuk mengunjungi lokasi kuliner yang diinginkan. Jika teman-teman sedang jalan-jalan ke Pacitan, semua pusat oleh-oleh di Pacitan sudah dirangkum menjadi satu di sini.
Fitur peta lokasi berguna banget buat teman-teman yang lagi wisata di Pacitan, tapi bingung di mana sih lokasi pusat oleh-olehnya. Dengan mengaktifkan GPS, teman-teman bisa melihat lokasi kuliner yang akan dikunjungi sekaligus menunjukkan rute menuju lokasi kuliner tersebut. Terakhir, ada rekomendasi tempat oleh-oleh yang didisplay dengan lebih jelas beserta foto, lokasi, dan alamat lengkapnya untuk semakin mempermudah teman-teman dalam berbelanja. Demikian tadi video presentasi dari Dea. Terima kasih sudah mengikuti dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa!